Nah, ini adalah 4 kategori produk teratas di Tokopedia. Jadi untuk teman-teman nih, semua yang sekarang jualan di Tokopedia, kalian harus tahu nih, 4 kategori teratas saat ini yang orang paling banyak cari di Tokopedia, yang pertama adalah fashion. Meliputi pakaian, tas, footwear, sepatu, dan sebagainya. Fashion. Terus kemudian FMCG, fast moving consumer goods. Ini adalah produk yang kalian gunakan sehari-hari. Entah misalkan kalian gunakan susu, terus yang barang-barang cepat habis, sereal, dan sebagainya. Kemudian mother dan baby, ibu dan anak, popok bayi, istilahnya susu bayi, gitu. Dan terakhir produk rumah. Nah, ini adalah 4 kategori produk yang paling laku di Tokopedia pada saat ini. Dan kalau produk kalian ada di sini, berarti ini adalah salah satu yang sebenarnya sangat banyak dicari orang loh. Tapi kenapa nggak kena aku ya? Nah, itu yang kita akan pelajari sama-sama lagi. Foto produk untuk kategori fashion, FMCG, ibu anak, dan rumah tangga, ada 4 tips untuk kalian. Yang pertama, itu harus clean dan langsung fokus ke produk tanpa ada gangguan. Clean-nya itu artinya janganlah kalian masukkan foto produk, misalkan nih, kalian fotonya sepatu, tapi kalian taruh di belakangnya ada gantungan baju. Itu akan membuat nggak fokus gitu loh. Jadi orang nggak ter-highlights ke produk yang kalian jual. Ataupun kalian jualnya lipstick, tapi kalian fotonya misalkan asal-asalan di tumpukan buku, tapi yang nggak ada maksud apa, cuma foto doang. Itu bikin mereka nggak fokus sama produk utama kalian. Jadi pastikan background-nya clean, tanpa motif, tanpa corak, gitu. Dan yang kedua, lebih sering menggunakan latar belakang polos dengan pencahayaan yang pas. Jadi make sure kalian jangan menggunakan background yang motif-motif, sehingga yang lebih menonjol adalah dari foto itu background-nya ketimbang produknya. Jadi make sure yang kalau kalian foto, produknya itu lebih menonjol dibanding dari background-nya. Itu akan membuat produk kalian lebih highlights. Dan pencahayaan itu harus pas. Kita akan bahas lebih lanjut berikutnya. Kemudian yang ketiga, make sure foto kalian itu diambil dari segala arah, sehingga memberikan pengalaman belanja seperti di toko atau supermarket. Nah, diambil dalam segala arah tuh gimana sih maksudnya, Kak? Jadi kayak gini, kalau kalian misalkan aku produknya baju ya, jadi jangan cuma kalian memasukkan foto produk tampak depan saja, jangan. Karena mereka tidak akan bisa membayangkan gimana sih tampak 45 derajatnya, gimana sih tampak belakangnya, dan sebagainya. Jadi make sure kalian memang memberikan beberapa sisi, jadi orang pun saat melihat toko kalian secara online, mereka bisa pikir, oke, aku kebayang produknya kayak gimana, oke, ini bener nih, pasti nih produknya nih. Ataupun kalau produk kalian misalkan, kalian adalah jualnya FCMG, misalkan ada brand orang yang kalian jual, misalkan brand Unilever gitu ya, pastikan kalian tampak depan, kalian foto, belakangnya juga kalian foto. Tujuannya apa? Supaya customer kalian tahu, oke, ini sama nih kayak yang aku pernah lihat di supermarket satu. Dan aku bisa belanja di online, aku yakin. Dan keempat, pastikan lagi menggunakan logo toko atau template khusus. Logo toko itu buat apa sih? Logo toko itu yang pertama, untuk branding toko kalian. Jadi pada saat mereka beli, mereka tuh yakin, oke, aku belinya dari toko ini. Jadi nanti kalau aku beli lagi, aku akan beli ke toko ini. Jadi istilahnya mereka akan setia terus berbelanja sama toko kalian. Itu tujuannya logo. Terus kedua, tujuannya logo apa sih? Kalau aku pribadi tujuannya supaya juga berikutnya yang kedua nih, yang pertama kan branding, yang kedua adalah supaya foto kita nggak diambil orang pastinya. Karena kadang udah edit capek-capek terus diambil oleh orang lain. Dan itu diakui produk mereka. Nah, itu ngenas tuh. Jadi kenapa kalian harus pakai logo? Dan template khusus. Template khusus itu apa sih? Jadi pada saat kalian cari misalkan susu bayi, misalkan ya, produk kalian pakai template khusus. Yang lain biasa doang, cuma foto ngasal. Pastinya produk kalian akan jauh lebih outstanding dan jauh lebih menghasilkan klik yang lebih tinggi dibanding toko lain. Oke, nah ini adalah contoh foto produk fashion di Tokopedia. Nah, ini adalah contoh produk yang paling bagus menurut aku ya. Ini background-nya itu polos. Polos yang paling biasa, yang istilah paling netral yang kalian bisa pilih adalah warna putih. Jadi warna putih nggak salah gitu loh kalau kalian gunakan. Jadi ini contoh pada kaos aplikasinya. Kalian akan lihat tampilannya jauh lebih elegan, dan kalau kalian lihat saat ini, kalian bisa analisa pasti ini si kaos yang pertama itu lebih menonjol dibanding background-nya. Dan orang tahu yang kalian jual adalah atasannya. Terus kita ke sepatu nih, kita analisa sama-sama. Karena dia background-nya polos putih, sepatu itu tampak lebih menonjol dibanding belakangnya. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Coba bandingin deh. Kalau si sepatu itu difoto dengan belakangnya adalah tampilan gantungan baju-baju yang lagi digantung. Itu orang akan bias gitu loh. Fokus mereka bisa jadi teralih ke belakangnya, itu baju apa yang digantung di belakangnya. Tapi kalau kalian background-nya polos, mereka akan fokus hanya ke produk kalian yang di-display di toko online kalian. Nah, ini adalah contoh foto produk FMCG di Tokopedia dari berbagai era. Ini adalah contoh
menjual Citra Fresh Glow Multifunction Gel Low Bright UV. Jadi apalagi kalau kalian yang menjual produknya FMCG. FMCG itu misalkan kalian ngejual produk tapi brand orang lain bukan brand kalian sendiri. Dan ini kan banyak bisa ditemui di tempat lain dan ini bisa apple to apple loh perbandingannya. Oke, produk Citra di toko A berapa, di toko B berapa, di toko C berapa. Orang bisa langsung bandingin seperti itu. Nah, oleh karena itu kalian harus tampil beda. Caranya adalah kalian berikanlah shopping experience yang berbeda. Berikanlah foto tampilan dari berbagai arah. Jangan cuma depan, berikanlah belakang. Jadi orang yang mau beli produk kalian, oke, kayaknya aku beli di sini aja deh. Soalnya aku yakin ini persis seperti produk asli yang pernah aku beli. Tampak depannya sama, bagian belakangnya sama. Dan berikutnya juga, ini sama kayak produk yang aku mau beli di satu supermarket secara offline, tampak depannya sama, belakangnya sama. Kalau kalian memberikan foto produk dari berbagai arah, kalian akan memberikan shopping experience yang tidak dimiliki oleh toko lain. Nah, ini adalah contoh foto produk ibu anak dengan tambahan logo toko. Nah, logo toko di sini penting sekali untuk jadi pembeda kalian dengan toko lain. Ini adalah contoh jual susu Nutren Junior. Nah, Nutren Junior sama jual juga popok Mami Pokok. Ini adalah sesuatu yang sangat banjir dan banyak yang jual produk yang sama. Orang tinggal compare-comparean harga. Biasa kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian tambahin logo toko, itu akan membedakan toko kalian dengan toko orang lain. Istilahnya kalian lebih branding, lebih premium, dan lebih mudah diingat. Orang akan lebih return customer lebih tinggi. Itulah fungsinya logo, apalagi kalian menjual produk yang sama. Jadi penting sekali untuk kalian concern untuk memasukkan logo toko. Dan make sure juga logo toko kalian memang melambangkan untuk branding kalian. Pastikan logonya catchy, mudah diingat, dan simple. Karena logo itu berbicara tentang banyak hal. Nah, ini kalau kalian put logo itu pada saat pencarian, misalkan cari Mami Pokok, Popok. Kalau toko yang tidak berlogo dengan toko yang berlogo itu kan kelihatannya beda gitu loh. Kalau toko tidak berlogo, karena kebanyakan toko-toko di Tokopedia itu tidak berlogo. Mereka kan kelihatan produknya sama aja dengan yang lain, yang di-compare adalah harga. Tapi kalau kalian masukin logo, orang akan lebih cenderung pengen klik hal itu, karena kenapa? Lebih premium kesannya. Nah, ini adalah contoh foto produk kategori rumah tangga dengan template design. Template design tidak dipungkiri itu akan meningkatkan atau level up dari visual store kalian. Kalau ini cuma kasur putih, ini bayangin ya, si kasur putih spring bed ini cuma difoto, ya udah di lantai gitu aja difoto, dan dibandingin dengan dimasukkan template seperti ini, kasur putih ini akan jauh lebih clickable, lebih visualable, dan lebih kelihatan mahal. Nah, itulah yang membuat beda kalau pakai template dengan tidak pakai template. Gitu loh, istilahnya kalian akan level up tampilan visual kalian untuk next level, dan ini akan menunjang branding kalian. Dan istilahnya kenapa aku ngomong branding berkali-kali, karena kalian harus punya prinsip, don't just selling but do branding. Kalau selling, oke, aku nggak peduli, yang penting penjualan sell saja. Tapi kenapa? Orang kalau seandainya sell saja, istilahnya mereka nggak peduli return customer. Kan yang kita mau customer nggak cuma beli sekali, tapi mereka terus beli kan? Nah, so that's why kalian harus pedulikan branding dengan level up toko kalian dengan menggunakan templates. Seberapa besar sih foto produk dapat mempengaruhi penjualan? Nah, ini kalian harus tahu banget. Boleh kita ke slide berikutnya. Nah, ini makin seru nih, makin ke belakang nih. Kita akan main game, ini ada foto A, dengan tampilan foto yang seperti itu, background-nya polos, juga fotonya angle-nya jelas, dan kita ada produk B. Dia cuma ditidurin aja di suatu tempat di lantai, terus dia difoto dari agak atas. Kayak gitu ya. Padahal yang dijual sama, mereknya juga sama. Kita akan mendapatkan hasil survei yang sangat miris. Produk sama, ya bayangin ya, brand sama. Nih, hasil membuktikan ya 694% ya dari halaman yang terlihat atau halaman yang dilihat orang, produk dengan gambar A yang background putih polos itu, ya, yang fotonya lebih proper dan lebih bagus, itu bisa meningkatkan 694% yang dilihat daripada produk B. Bayangin, produk sama, brand sama, ya, dan harganya sama ya. Produk A lebih 694%. Dan kita lihat nih, ini kita akan semakin mengerucut ke check out ya. Yang nambahin ke keranjang 1.300% produk A ya, ditambahin di keranjang dibanding produk B. Betapa mirisnya, padahal produk sama, brand sama, harga sama. Itu karena foto. Ya, dan terakhir, total penjualan. Ini adalah suatu fakta yang fantastis. 2.250% orang lebih beli produk A ya dibanding produk B. Lebih terjadi check out pada produk A dibanding produk B. Padahal produk sama, brand sama, harga sama. Kesimpulan dari hal ini,
ya, kalian harus menggunakan foto yang proper.